salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Lina Wahyudi, NIM 191404100. Saya mahasiswa semester 4. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sejarah hukum dagang Indonesia. Yang pertama, saya akan memaparkan materi tentang pengertian hukum dagang. Hukum dagang adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam melakukan perdagangan untuk memperoleh suatu keuntungan, atau hukum yang mengatur manusia dan badan-badan hukum lainnya dalam lapangan perdagangan. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi tentang hukum dagang internasional. Yang pertama yaitu hukum dagang di Romawi Jerman. Sejarah hukum dagang dimulai di Eropa kira-kira pada tahun 1000 sampai tahun 1500. Asal mula perkembangan hukum dagang ini dapat dihubungkan dengan munculnya kota-kota pusat perdagangan di Eropa Barat. Seperti di Italia dan Perancis telah hadir di kota pusat perdagangan, yaitu pada kota Genoa, Florence, Venesia, Marseille, dan lain sebagainya. Alasan hukum dagang dianggap lebih sempurna karena sejak abad ke-1, ahli hukum Yunani Gaius Ulpanus telah menciptakan suatu sistem hukum untuk bangsa dan negaranya. Bahkan pada abad ke-6, Kaisar Romawi Timur Justinian I dapat menyajikan kodifikasi hukum Romawi dalam kitab yang diberi nama Corpus Juris Civilis. Namun, ternyata hukum Romawi tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam bidang perdagangan. Oleh karena itu, di kota-kota Eropa Barat disusunlah peraturan hukum baru yang berdiri sendiri di samping hukum Romawi yang berlaku. Yang selanjutnya yaitu pertumbuhan hukum dagang di Prancis. Hukum baru berlaku bagi golongan pedagang disebut hukum pedagang atau Code Manuscrit. Kemudian, pada abad ke-16 dan ke-17, sebagian besar kota di Prancis mengadakan pengadilan-pengadilan istimewa khusus untuk menyelesaikan perkara-perkara di bidang perdagangan atau pengadilan pedagang. Pada abad ke-17, terjadilah kodifikasi dalam bidang hukum dagang. Menteri Keuangan, yaitu Raja Louis XIV pada tahun 1643 sampai 1715, yaitu Corbet membuat suatu peraturan, yaitu Ordonnance du Commerce dan Ordonnance de la Marine. Selanjutnya, pada tahun 1807 di Prancis, Napoleon Bonaparte memerintahkan berlakunya Code de Commerce, yaitu hukum yang berlaku bagi pedagang. Kodifikasi itu juga menjelaskan bahwa di Prancis juga terdapat kodifikasi hukum dagang yang dipisahkan dari hukum perdata yang dikodifikasikan dalam Kode Sipil. Code de Commerce ini membuat peraturan-peraturan hukum yang timbul dalam bidang perdagangan sejak zaman pertengahan. Selanjutnya yaitu hukum dagang di Belanda. Pada tahun 1809, Prancis menjajah Belanda. Namun, akibat penjajahan Prancis pada tahun 1806 sampai 1813, terjadilah perkawinan hukum Belanda kuno dengan Kode Sipil. Yang selanjutnya, pada tahun 1814, setelah Belanda merdeka, dibentuklah panitia yang dipimpin oleh J.M. Kepler untuk menyusun kode hukum Belanda berdasarkan pasal 100 Konstitusi Belanda. Konsep kode hukum Belanda menurut Kepler lebih didasarkan pada hukum Belanda kuno. Namun, tidak disepakati oleh para ahli hukum Belgia karena pada saat itu Belgia masih bagian dari negara Belanda.
Mereka lebih menghendaki Kode Napoleon sebagai dasar dari konsep kode hukum Belanda. Yang selanjutnya yaitu sejarah perkembangan hukum dagang Belanda. Ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan hukum dagang di Prancis Selatan dan di Italia. Yang selanjutnya yaitu hukum dagang di Indonesia. Hukum dagang sebenarnya sudah dimulai sejak abad pertengahan di Eropa, kira-kira pada tahun 1000 sampai 1500. Asal mula perkembangan hukum ini dapat dihubungkan dengan terjadinya di kota-kota Eropa Barat. Tidak sampai di situ, hukum dagang berlanjut pada masa Prancis dan Belanda. Adapun yang menjadi dasar bagi penyusun Kode de Commerce pada tahun 1807 antara lain Ordonnance de Commerce pada tahun 1673 dan Ordonnance de la Marine pada tahun 1671. Kemudian, kodifikasi hukum Prancis pada tahun 1807 yakni Kode Sipil dan Kode Commerce dinyatakan berlaku juga di Netherlands pada tahun 1838. Atas perintah Napoleon, hukum yang berlaku bagi pedagang dibukukan dalam sebuah buku yaitu Kode de Commerce pada tahun 1807. Di samping itu, disusun kitab-kitab yang lainnya yaitu Kode Sipil dan Kode Penal. Kedua buku tersebut dibawa dan berlaku di Belanda dan akhirnya dibawalah ke Indonesia. Pada tanggal 1 Januari 1809, Kode de Commerce atau hukum dagang berlaku di negeri Belanda. Dalam hal itu, pemerintah Netherlands menginginkan adanya hukum dagang sendiri. Dalam usul KUHD Belanda di tahun 1819, direncanakanlah sebuah KUHD yang terdiri dari 3 kitab. Akan tetapi, di dalamnya tidak mengakui lagi pengadilan istimewa yang menyelesaikan perkara-perkara yang muncul di bidang perdagangan. Akan tetapi, perkara-perkara dagang diselesaikan di pengadilan biasa. Usul KUHD Belanda inilah yang kemudian disahkan menjadi KUHD Belanda pada tahun 1838. Akhirnya, berdasarkan asas konkordasi, maka KUHD Netherlands 1838 ini kemudian menjadi contoh bagi pembuatan KUHD Indonesia pada tahun 1848. Inilah menjadi asal-usul dari hukum dagang yang berlaku